Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program ngaji bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Zaini. Ketika pekan kemarin kita membahas tentang faedah-faedah puasa, salah satunya puasa ini mengajarkan kita untuk keikhlasan, karena salah satu keistimewaan dari ibadah puasa adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kita betul-betul dididik menjadi orang yang ikhlas. Untuk materi kali ini akan membahas tentang keutamaan dari bulan puasa. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Lebih jelasnya dipersilahkan kepada Bapak Zaini untuk menjelaskan tentang keutamaan salah satu keutamaan bulan Ramadan ini, Pak. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih mau melanjutkan tentang beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah kisah Rasulullah. Jadi Rasulullah di tengah para sahabatnya pernah menyampaikan bahwa ada dari kalangan Bani Israel seorang pemuda yang dia selalu beribadah. Jadi malamnya dia terus beribadah kepada Allah, siangnya dia berperang, berjihad, Fisabilillah ya. Iya, dan tidak pernah berbuat dosa selama 83 tahun ya. Semasa hidupnya, Pak. Ya, 83,3 bulan. 83 tahun 3 bulan. 3 bulan ya, atau sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan. Ya. Kemudian para sahabat ini takjub sekali. Kok ada seorang hamba Allah yang melakukan ibadah terus menerus dan tidak pernah berbuat dosa selama 1000 bulan ya, atau 83 tahun, 3 bulan. Lalu sahabat ini terus merasa takjub, dan kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah tentang rasa irinya. Iri ke dalam kebaikan kan dibolehkan. Bagaimana dengan kita ini Rasulullah, bahwa kita ini diberikan jatah umur yang pendek. Di antara umur yang pendek ini masih belum tentu kami bisa melakukan ibadah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Pemuda ini sering disebut dengan Sam'un. Ya, yang terus beribadah tadi dan tidak pernah berbuat dosa. Itu, ya. Kemudian di tengah-tengah keirian para sahabat dalam kebaikan itu, dan dia menyampaikan kami ini punya umur yang pendek ya. Lalu Rasulullah turunlah ayat itu ya, tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi surat Al-Qadar. Sesungguhnya sungguhnya anzalna telah menurunkan kami kepada Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi angka 1000 ini, sebutan 1000 dalam Al-Quran itu karena kisah tadi. Ya. Sam'un tadi yang 8 tahun 3 bulan itu. Selama 1000 bulan dia selalu berjihad di jalan Allah, kalau siang malamnya beribadah terus menerus dan tidak pernah berbuat dosa. Ya. Lalu Allah memberikan kabar baik kepada umat Nabi Muhammad bahwa ada satu malam yang khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan.
sahabat gembira sekali bahwa pada umatnya Rasulullah ini, pada masa Rasulullah, umatnya diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi khairun ini lebih baik, bukan sama loh ya. Jadi bukan sama dengan 1000 bulan, bukan. Jadi khairun itu artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, dan bisa beribu-ribu bulan. Itu makna daripada angka 1000 bulan itu. Jadi khairun itu adalah lebih baik. Jadi Lailatul Qadar itu disebutkan di awal, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu apa bedanya dengan nuzulul Quran? Jadi orang mengatakan bahwa nuzulul Quran itu adalah malam turunnya Al-Quran. Ya. Nah, di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini, inna sesungguhnya kami anzalna menurunkan kami hu kepada Al-Quran, ya, minal lauhil mahfudi ila sama'id dunya, ya, jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudi ila sama'id dunya. Jadi menurunkan Al-Quran itu dengan satu jumlah, dengan jumlah yang satu, jumlatan wahidan, ya. Jumlatan wahidatan, dengan jumlah yang satu. Artinya Allah menurunkan Al-Quran sekaligus. Dari mana? Minal lauhil mahfudi, dari lauh mahfud, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, turunnya Al-Quran dari lauhul mahfud ke sama'id dunia ini rahasia, tidak ada yang tahu kapan. Dan itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari sama'id dunia ini turun ke dunia itu pada tanggal 17 Ramadan. Ini surat Al-Alaq itu. Itu disebut dengan nuzulul Quran. Itu bedanya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, orang sering menyampaikan apa sih bedanya antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Toh sama-sama turunnya Al-Quran. Jadi sekali lagi bahwa Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya, langit dunia. Itu di tafsir disebutkan. Tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ay jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudi ila sama'id dunya. Turunnya Al-Quran dari lauhul mahfud ke sama'id dunya dengan jumlah yang satu sekaligus. Tapi kalau Lailatul Qadar, fi Lailatul Qadar. Lah kalau nuzulul Quran beda. Turunnya pertama kali ayat Quran dari sama'id dunya ke dunia. Yani surat Al-Alaq itu. Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Jadi baik Lailatul Qadar maupun nuzul Quran terjadi di bulan Ramadan juga. Ya. Itu makanya kemudian istimewanya bulan Ramadan kan begitu, salah satunya itu. Nah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang namanya lebih baik ya tidak bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan dan lain sebagainya. Nah, maka bergembiralah para sahabat walaupun umurnya pendek, tetapi nilai ibadahnya bisa melebihi Sam'un tadi yang 8 tahun 3 bulan. Yang tidak henti-hentinya beribadah dan tidak pernah berbuat dosa. Bahkan melebihi umat-umat dari sebelumnya yang umurnya ratusan tahun. Bayangkan kalau kita hidup di 3 Ramadan saja, berarti kan sudah lebih baik daripada 3000 bulan. Iya. Berarti sama dengan umur lebih banyak daripada 83 kali 30 tahun. Itu berapa ratus tahun tuh. Nah, itu yang terjadi dan menjadi kabar gembira bagi umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Di antara para sahabat yang mempertanyakan itu, yang bertanya begitu itu, gimana dengan umur kita ini yang pendek-pendek itu? Ya itulah kelebihan dari umat. Bahkan bukan hanya itu. Di dalam kitab ini disebutkan as-shalawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati
wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna. Jadi antara satu sholat ke sholat yang lain itu ada ini mukaffirat, jadi bisa menebus dosa-dosa. Jadi misalnya orang sholat duhur setelah sholat duhur melakukan dosa. Lalu sholat asar. Nah di antara duhur dan asar itu ditebus dosanya. Dan ini terjadi hanya di bulan Ramadan? Enggak. Ya artinya ini adalah harapan bagi umat Islam, umatnya Rasulullah, walaupun umurnya pendek, tetapi diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa begini. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan di antara satu Jumat ke Jumat lain itu bisa menebus dosa. Di dosa yang dilakukan di antara Jumat yang kemarin, lalu kita melakukan Jumat yang saat ini, itu bisa ditebus. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain itu ditebus dosanya oleh Ramadan berikutnya itu. Mukaffiratun ma bainahuma idza tunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa besar itu memang ada dosa yang memang penebusnya itu khusus. Ya, penebusnya itu khusus. Misalnya seperti berzina, itu cara menebusnya juga berbeda. Membunuh orang, itu cara menebusnya biasa. Tidak bisa ditebus dengan cara sholat berjamaah. Berpuasa dari Ramadan ke Ramadan. Ya, setelah berzina lalu dia sholat maghrib lalu tebus, nggak bisa begitu. Jadi ada cara. Ini disebutkan idza jatunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Banyak sekali ikhwan wa akhwati billah tentang sifat Rahman Rahimnya Allah kepada umatnya Rasulullah, yang diberikan umur pendek tetapi pahalanya diberikan lipat ganda kepada mereka. Ada kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam ibadahnya. Ya. Banyak sekali misalnya di dalam hadis ini. Jadi misalnya innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah SWT mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah SWT, Rasulullah menjelaskan yang demikian ini. Faman hamma bihasanatin, jadi barang siapa yang punya niat untuk berbuat baik itu, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukan niat baiknya itu, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, Allah mencatat satu kebaikan. Nah, ini hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah. Jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah walaupun umurnya pendek ini banyak sekali selain malam Lailatul Qadar tadi itu. Jadi misalnya umatnya Rasulullah berniat untuk berbuat baik kemudian dia tidak mampu melakukan dan tidak melakukan, maka kata Rasulullah, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka mencatat Allah SWT di sisinya Allah satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila umatnya Rasulullah ini punya keinginan untuk berbuat baik, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkan keinginan berbuat baiknya itu, kataballahu azza wa jalla, kemudian mencatat Allah Subhanahu wa taala indahu di sisinya asyara hasanatin, 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin, sampai dengan 700 kali. Ya. Nah ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah yang umurnya pendek. Tetapi nilai ibadahnya menjadi panjang. Bayangkan dia punya niat berbuat baik kemudian diamalkan, maka dicatat 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Kalaupun tidak bisa mengamalkan, sudah dihitung satu kebaikan yang sempurna, Pak. Betul. Ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah, bahkan lebih lagi dari 700 itu. Jadi artinya bahwa sebenarnya masuk surga kalau berdasarkan ini mudah sekali. Mudah sekali. Iya, mudah karena sekali. Kalkulasinya sudah jelas, Pak. Sudah jelas, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in hamma sayyi'atin, dan kemudian apabila ada orang yang berkeinginan untuk berbuat buruk, falam ya'malha, kemudian keinginan berbuat buruknya itu tidak dilakukan, kataballahu indahu hasanatan kamilah,
maka Allah mencatat dengan satu kebaikan yang sempurna. Ya. Jadi misalnya, ntar lagi nih ada cewek mau tak goda misalnya ya. Tiba-tiba nyampe ke situ, ingat dosa nggak jadi goda. Nah itu dapat pahala satu yang sempurna. Ya. Nah. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia punya keinginan berbuat buruk kemudian keinginannya itu diwujudkan, kataballahu sayyi'atan wahidatan. Allah hanya mencatat satu dosa. Jadi dosanya tidak dilipat gandakan sebagaimana dia berbuat kebaikan gitu. Ini cara Allah untuk menutup rapat-rapat orang untuk masuk neraka sebenarnya. Kesempatan untuk masuk surga itu sangat besar sekali ya. Pak, itu hadis ini kan umat muslim. Pahala, jumlah pahala itu kan berlaku untuk umat Nabi Muhammad, itu tidak terhitung Ramadan ya, bulan-bulan biasa juga seperti itu. Nah, bagaimana ketika dilakukan di bulan Ramadan, Pak? Apakah ada keistimewaan? Nah, karena di hari biasa saja ketika memiliki niat baik kemudian diamalkan, maka pahalanya bisa 10 sampai 700, Pak. Bagaimana kemudian ketika diamalkan di bulan Ramadan begitu? Nah, di sini ada Rasulullah pernah berkhutbah ya. Fi akhiri yaumi min Sya'ban ya. Di akhir bulan Sya'ban. Saya baca semua khutbahnya. Sebagian saya baca aja ya. Siap. Misalnya, qala ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad adallukum syahrun azimun mubarakun. Sungguh kalian sekarang ini telah berada dalam bulan yang sangat agung, yang penuh dengan barokah di bulan Ramadan itu. Syahrun fihi, bulan yang di dalamnya lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan. Bulan yang menjadikan Allah puasanya sebagai puasa yang fardhu. Wa qiyama lailihi tatawwuan, dan melaksanakan ibadah-ibadah malamnya itu sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan. Jadi barang siapa yang bertakarrub di malam itu dari satu kebaikan, Allah mencatat sebagai sebuah fardhu nilai pahalanya. Jadi kalau orang berbuat kebaikan yang sunnah, maka di bulan Ramadan dianggap sebagai fardhu. Artinya nilai pahalanya seperti pahala fardhu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan. Barang siapa yang melaksanakan fardhu di bulan Ramadan, maka Allah mencatat 70 kali fardhu di luar bulan Ramadan. Nah. Ketika melakukan ibadah sunnah sudah dianggap sebagai punya nilai seperti nilai fardhu, ibadah wajib kalau di bulan Ramadan. Kalau melaksanakan ibadah fardhu di bulan Ramadan, maka dikalikan 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, dan bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Nah, di sini nih bulan yang memang mendidik kita untuk sabar terhadap fitnah, sabar terhadap apa ya, semua ini memang mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar itu. Wa sabru sawabuhu al jannah. Dan sabar pahalanya itu adalah surga. Ya. Orang yang sabar di bulan Ramadan, Allah akan berikan pahala surga. Hanya cukup dengan sabar saja, Allah berikan surga. Ini luar biasa yang diberikan kepada siapa? Kepada umatnya Rasulullah. Wa syahrun yuzadu fi rizqin bi rizqil mu'mini fihi, dan satu bulan yang Allah menambah rizki bagi kaum Islam, orang mukmin di bulan Ramadan ini. Rizki ini kan sangat luas sekali penjabarannya. Rizki itu bisa berupa harta, rizki berupa kebahagiaan, bahkan bisa datang ke sini saja saya adalah sebuah rizki dari Allah. Rizki kesempatan, rizki kesehatan dan sebagainya. Itu Allah berikan banyak kepada orang yang berada di bulan Ramadan. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, maka orang itu diampuni dosanya. Coba, barang siapa yang memberikan makanan kepada
orang yang sedang berpuasa, maka Allah berikan ampunan dosa kepada dia, ya, dan membebaskan daripada api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyun qasa min ajrihi syai'un. Bahkan Allah memberikan pahala sebagaimana orang yang dia berikan makanan berpuasa, makanan itu, dan dia tidak mengurangi pahala orang yang diberikan makanan tadi. Ini luar biasa di bulan yang menarik sebenarnya adalah ketika membahas tentang sabar, Pak. Ya. Allah menjanjikan surga bagi kita ketika bersabar di bulan Ramadan. Ya. Apakah kemudian godaan kesabaran di bulan Ramadan ini melebihi dari bulan-bulan lainnya, Pak? Ya, sehingga kemudian pahalanya begitu nyata, luar biasa begitu. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kesabaran yang paling ringan itu saja kan begini. Jadi saya ini punya makanan yang banyak, saya ini punya uang yang banyak juga, yang cukup lah untuk beli sesuatu. Tapi bisa. Saya tidak boleh makan. Nah, ini kan kesabaran yang paling ringan di bulan Ramadan itu. Nah, istri saya sah gitu. Istri saya sendiri sah juga. Ngapain nggak boleh di siang hari misalnya? Nah, ini kan harus sabar juga. Sabar nafsu, dan yang kedua sabar dalam perut ya, dan di bawahnya perut. Ini kesabaran yang kesabaran yang sederhana lah, yang gitu, paling ringan gitu. Iya. Belum lagi kesabaran yang misalnya ada caci maki, ada fitnah, tuduhan di bulan Ramadan dan sebagainya. Ini kesabaran yang agak berat ya. Iya, betul. Makanya karena kondisi kita sedang lapar misalkan, kemudian kondisi badan kurang fit lah karena tidak makan dari pagi sampai maghrib, Pak. Kemudian ada fitnah, ada kejadian sesuatu yang menguras emosi kita, biasanya tidak bisa menahan sabar gitu. Apa mungkin di sini ujiannya gitu. Nah, kita ingat kepada hadis Rasulullah itu. Jadi kalau ada orang melakukan fitnah kepada kita dan sebagainya, dia harus mengatakan, ini shaimun, semuanya saya ini adalah orang yang berpuasa. Saya ini orang yang puasa. Dan memang sabar ini adalah ibadah yang sangat berat. Ada dua yang sangat berat itu, sabar dan sholat. Ya, kenapa sholat? Karena sholat ini harus istiqomah. Kalau ibadah yang tidak istiqomah kan gampang. Tapi semua ibadah yang menuntut istiqomah itu yang paling berat. Makanya kemudian istiqomah itu disebutkan bahwa al-istiqomah itu ainul karamati. Jadi istiqomah itu adalah inti daripada karamah, puncak daripada karamah. Orang yang istiqomah, dia akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan jangankan dalam kebaikan, dalam keburukan itu orang istiqomah itu bisa sukses. Contoh misalnya, istiqomah jadi maling, lama-lama jadi raja maling. Itu dalam keburukan loh ya, apalagi dalam dan kebaikan. Di bulan puasa kita memang dituntut untuk istiqomah, Pak. Iya, istiqomah dan sabar. Lalu makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah kalian dengan mengandalkan sabar dan mengandalkan sholat. Karena dua ibadah ini yang paling berat susah ya. Itu. Sabar itu susah sekali, sabar itu ya. Ya. Dan bagaimana tretan Radar Madura TV kita di bulan Ramadan ini mendidik untuk selain keikhlasan seperti yang disampaikan pekan lalu, kita juga diajari atau dididik untuk bersabar dan kemudian konsisten dalam melakukan ibadah. Terakhir Pak Zaini, ya, materi yang ingin disampaikan di pekan depan apa kira-kira ini? Ya, kita masih melanjutkan inilah ya. Kita kan tadi belum menyentuh tentang apa sih Lailatul Qadar, kemudian kapan kita mencari Lailatul Qadar, dan amalan apa yang harus kita lakukan. Ini belum, ini masih bahwa di bulan Ramadan ada malam yang sangat istimewa. Namanya Lailatul Qadar yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah memberikan umur yang pendek, tetapi nilai ibadahnya lebih panjang daripada umat-umat sebelumnya. Kalau melihat ini sekali lagi bahwa masuk surga itu tidak sulit. Dan masuk neraka itu tidak mudah. Iya, betul, siap. Dan bagaimana kiat-kiat agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan kemudian apa sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu akan dibahas secara rinci, akan dibahas secara detail pekan depan. Untuk itu, tretan Radar Madura TV pantengin terus kegiatan ini yang akan disiarkan secara live streaming melalui media sosial Radar Madura dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih terhadap Tanda Dharma 2 TV. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.